Selamat malam juga saya ucapkan untuk teman-teman online yang sedang melihat podcast hari ini. Dan saya ucapkan shalom, selamat malam pada teman-teman yang ada di kanan saya, Mbak Cantika, dan di kiri Mas Doni. Tes dulu nih. Oke. Gimana nih? Sebelumnya aku lupa nih, tak kenal sama kata sayang. Kalau udah kenal jangan menghilang. Nih. Mau kenalan dulu boleh nggak nih? Boleh kan? Boleh dong. Siapa tahu teman-teman online mau tanya-tanya. Itu Instagramnya, ini permisi Kak, ini nanti Instagramnya dicantumin gak ya buat kakak-kakaknya? Boleh. Oh ya, tak kenal maka tak sayang, Instagramnya nanti juga ada. Yang pertama, stop. Oke, Mbak Cantika, bisa pernah terlebih dahulu nama, prodi, name-nya nggak usah, nggak apa-apa. Apalagi saya Fun fact, makanan favorit, minuman favorit. biodata lengkap ya. Boleh, siapa tahu mau PDKT gitu ya, bisa langsung lihat podcastnya ini. Stay tune harus. Yuk. Oke, baiklah. Shalom semuanya. Shalom. Kenalkan, ini nama lengkap apa? Nama lengkap sama dipanggilnya apa? Takutnya beda gitu. Oh, oke. Kenalkan, nama saya Jennifer Cantika Rahel. Biasanya dipanggil Cantika atau enggak Chan. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Apa sih tadi? Nama panggilan udah ya. Nama panggilan Makan minuman favorit. Makanan favorit selama itu tidak pedas. Gak suka pedes ya? Nggak bisa, bukan nggak suka. Oh, nggak bisa. Yes. Minumannya apa nih? Minuman favorit susu. Oke, yang netralisir ya sebenarnya. Oke, lalu untuk itu Apa tuh? Emo ya? Enggak. Fun fact-nya dong. Perfectnya, Iya. karena saya tidak bisa makan pedas, Ya. saya harus bawa kecap kemana-mana. Oh, sekarang bawa kecap nggak? Begituan. Oh, enggak, puji Tuhan ya. Oke, terima kasih Mbak Cantika. Yang selanjutnya ada Mas Doni. Bisa perkenalkan Mas Doni nama panjang, dipanggilnya apa, makan minuman kesukaan, sama fun fact-nya nih Mas. Oke, halo semuanya, selamat malam. Dimanapun kalian berada. Perkenalkan, aku Doni dari Prodi PPKN. Lagi tadi makanan favorit. Iya. Kalau aku sendiri favoritnya yang bercita rasa Nusantara. Kalau minuman ya apapun itulah ya, yang menyegarkan gitu pastinya. Gitu. Kalau fun fact-nya mungkin fun fact-nya dikira bapak-bapak kali ya kayak gitu. Tapi sebenarnya saya tuh vibe-nya ramah tamah gitu ya, Ramah seperti tamah. anak kecil gitu. Siap, oke. Sepertinya ini saya salah dress code ini ya. Gak apa-apa, gak masalah. Siapa tahu mbak-mbak Jawa langsung gitu. Tapi benar tadi ada satu yang kelupaan, angkatan. Oh Biar tahu angkatan berapa sih ini buat bapak-bapak, siapa tahu angkatan bener-bener angkatan 21, siapa tahu kan. Oke, dari Mbak Chan, angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Aku angkatan 23. 23. Oke. Untuk Mas Doni? Kalau aku sendiri angkatan 24. Jadi sebenarnya saya masih kecil. Oh, masih kecil. Oke. Halo semuanya. Oke, topik podcast pada malam hari ini menjadi terang dan garam di dunia yang gelap dan hambar. Tapi sebelumnya aku mau nanyain, di dunia yang gelap dan hambar, ini setuju atau enggak ini? Ya, setuju. Mbak Cantika? Konteksnya apa dulu nih? Kenapa disebut habar dan disebut tadi? Terserah Mbak Chan aja, mau gimana konteksnya? Mungkin kalau memang temanya garam dan terang, terus dunia disampaikan sebagai sabar dan masuk akal. Kalau yang nggak masuk akal gimana? Lo tau sih? Jadi setuju kalau gelap? Setuju. Kalau terang gimana? Kita terangnya. Puji Tuhan. Iya. Oke, masuk. Tadi aku baru bilang setuju atau enggak, dan Mas ini menjawab setuju. Kira-kira setuju itu gimana sih? Kalau kita bicara dengan garam dan terang dunia yang gelap dan hambar, rasanya memang dunia saat ini tuh baru gelap dan hambar gitu. Sedang banyak problem, sedang banyak perang, bahkan mungkin
hari-hari saat ini. Iya Itulah sih, yang menjadi benar-benar. dunia gelap dan hampa. Bener. Aku setuju sama Mas Doni. Bukan tentang kalau misalnya terang dan menjadi terang dan garam itu misal kalau misalnya masalah-masalah besar itu bisa kayak perang kayak gitu ya. Tapi kalau masalah sepele itu misalnya kayak tadi tuh aku mengangkat dari masalah sekarang ya. Misal yang kayak yang Facebook itu yang apa? Dunia fantasi atau apa ya? Aku lupa itu judulnya apa. Nah, sedangkan kita sebagai umat Kristiani sebagai terang dan garam dunia, aku mengangkat kasus ini dulu ya terlebih dahulu ya. Di dunia fantasi itu menurut Mbak Chan dulu gimana? Kita sebagai warga Kristiani seperti itu. Sebenarnya saya tidak begitu memahami permasalahan utamanya tidak lebih tahu lebih dalam Spesifik gitu ya? spesifiknya. Hanya yang saya tahu itu kan tentang mereka grup Facebook, Iya. terus mereka membahas tentang hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat tidak benar posisinya, tentang kalau tidak salah tentang apa sih namanya ke anak-anak itu, Ya, ya itu. hal-hal seperti itu. Jujur kalau pandangan saya pribadi apa ya, kayak tidak masuk akal, karena ya paling ini sering disampaikan bahwa rumah yang harusnya menjadi tempat nyaman itu malah sesuatu yang Iya. Yang seharusnya keluarga menjadi rumah, tapi kenapa sekarang rumahnya malah seperti ini? betul sekali, dan itu kayak kalau kasarannya kayak moralnya di mana gitu ya, sebagai orang tua pemikiranmu di mana gitu. Kalau memang kamu tidak bisa menjadi orang tua, mendingan tidak bisa jadi orang tua gitu. Iya, kan karena kasarannya. konteksnya orang tua itu nggak cuma menikah, sebenarnya tetapi ya dilihat juga masa depannya itu gimana ya. Yes. Kalau menurut tanggapannya Mas Uni gimana? Sebenarnya saya malah baru tahu ini tadi terkait adanya topik ini, karena saya mungkin kurang terlalu mengikuti ya topik-topik seperti itu. Malah kalau tadi mendengar pembicaraan ya itu menjadi sorotan ya, bahwasanya kita ketika memikirkan perencanaan dalam berkeluarga ke depan itu perlu persiapan, penanaman nilai-nilai karakter itu harus ada sejak awal. Oke, itu salah satu permasalahan konflik di dunia ya. Lalu kita sebagai terang dan garam, kita nggak jauh-jauh ke sana lah. Kita masuk ke dunia perkuliahan. Sebagai terang dan garam dunia dan dunia perkuliahan itu kira-kira gimana nih? Nah mungkin aku dulu ya ini ya. Ya, Ya, ini mungkin sedikit contoh aja gimana sih cara kita teman-teman menjadi garam dan terang dunia di dunia perkuliahan. Mungkin kalau tadi kita sempat tersebut kata moral, etika seperti itu terkait dengan kita beretika saja dalam kita berjumpa dengan dosen atau tidak usah dosen, mungkin teman gitu. Iya. Kita kenal sama teman tapi kita pura-pura nggak lihat gitu. Dari hal sepele gitu Dari ya? hal yang sepele. Padahal kan kita orang Kristen itu ditanamkan menjadi garam dan terang dunia, mencerminkan Kristus. Apakah Kristus itu karakternya cuek? Apakah Kristus itu karakternya sombong? Nah, makanya ketika kita juga kenal dengan orang itu ketika berpapasan ya disapa, dijabat tangannya, bahkan termasuk dosen sekalipun jangan sampai berpapasan dengan dosen malah lari, acuh tak acuh. Diem gitu ya. sembunyi gitu ya. Ya sih, konteksnya kita sebagai orang Kristen, bener sih aku setuju kayak dari hal-hal kecil ya. Ini buat temen-temen nih, ini aku nggak cuma ngajak ngobrol ke Mbak Cantika sama Mas Doni ya, ini pembelajaran. Salah satu yang aku dapat juga ini, kita sebagai orang Kristen, kita harus mencerminkan moral etika dari hal kecil ya. Iya. Ini nih poin pertama yang bisa diambil nih, poin pertamanya dari pembicara kita. Soal dari hal kecil ke teman-teman gitu ya, mungkin dari kita yang menjabat kayak halo atau enggak, misalnya kita di PM ya shalom gitu tuh, berarti kan oh berarti aku dianggap, saya gitu ya, saya dianggap gitu. Itu kayak dari hal kecil dapat menjadi perubahan yang besar. Oke. Dari Mbak Cantika sendiri gimana sih? Kalau dari aku pribadi, kita kan sebagai garam dan terang, berarti tujuan kita adalah kita sebagai orang Kristen ya, konteksnya di sini kita bisa menjadi orang-orang yang menunjukkan bahwa seperti pribadi Kristus kan pada dasarnya. Jadi Iya. apa yang kita berbuat, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus menunjukkan kalau ya
ya kita orang Kristen, oh ternyata orang Kristen kayak gitu ya. Salah satunya contoh yang tadi Dodi sampaikan mengenai etika. Sebenarnya kan kalau etika itu kan dasarnya bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang. Tapi pada kenyataannya banyak orang melupakan etika. Khususnya kan kita ini mahasiswa FKIP ya. FKIP. Kita akan calon-calon guru Ya, ya. FKIP. Pasti kita diajarkan gimana nih caranya harusnya bersikap, pakaian yang benar, Betul. tutur kata dan sebagainya macam. Dan itu memang hal-hal dasar yang kadang aku pribadi melihat anak-anak di luar sana itu kurang memahami itu. Misalkan kalau kita ketemu anak-anak kecil kan kadang mereka etikanya agak kurang ya. Teman kita pun kadang etikanya pun kurang gitu, segala Ditambah macam. sekarang juga aku banyak lihat-lihat anak SD postingan, mungkin itu meme kalau enggak ya bercanda gitu ya, anak SD, anak kecil ngomongannya langsung seperti aku tuh kayak mikir dulu waktu aku zaman kayak gitu, aku ngomong gitu tuh langsung ngomong apa tadi, minta maaf, dan kadang malamnya aku doain sih minta maaf kayak dosa banget gitu. Sedangkan sekarang kayak gitu mau dijadiin bercanda, nih anaknya lucu kayak Dari kata-kata perkataan kita juga itu sering banget menurutku yang jadi kebiasaan kita sehari-hari tanpa sadar dan kita membiasakan itu. Mungkin itu yang paling apa ya, tutur kata itu kan kadang melambangkan diri kita. Iya, cerminan karakter. Cerminan karakternya. Itu yang menurut saya pribadi, saya pun masih berusaha maksudnya untuk gak apa-apa, wajar, manusia boy, bukan Betul, nabi. tapi kan seenggaknya saya tahu posisi tempatnya gitu. Tapi dalam kondisi sekarang banyak sekali orang-orang yang berkata-kata itu tidak dipikirkan beberapa kali atau dia tidak berpikir apa yang dia katakan itu akan mempengaruhi orang lain gitu. Sehingga memang selain etika misalkan sapaan tadi, bahasa atau apa yang kita ucapkan tuh benar-benar harus kita pikirkan, bukan hanya kata-kata kotor ya, tapi lebih ke arah kata-kata yang mungkin sarkas atau hal lain. Karena kata-kata kita itu bisa saja sangat-sangat merusak orang lain. Mulutmu harimaumu. Jadi ini poin yang kedua sih, bener. Poin yang kedua dapat diambil, jaga perkataanmu itu mencerminkan karaktermu. Aku mau kasih solusi. Solusinya tipis-tipis saja sih, aku nggak yang pakarnya kayak gini juga. Aku ngurangin ini juga sebenarnya. Misal ini nanti bisa diedit ya, editor atau gimana, misal kata-kata kotor kayak itu, bad word gitu tuh. Biasanya kalau misalnya di WhatsApp, aku ngetik, aku edit. Kalau enggak, aku ketik, aku habis pesan. Kalau misalnya cuma satu doang gitu ya, itu aku habis chat. Kalau misalnya aku ngomong langsung atau kalau misalnya aku ngomong gitu tuh, jadi kayak berusaha mengurangin gitu. Gimana caranya, dan sama satu lagi, terkadang lingkungan itu mempengaruhi. Jadi gini ya, ini sharing pengalaman juga. Ini editor boleh sharing pengalaman nggak ya? Oke, boleh. Waktu SMA itu aku ada circle nih ya, teman ngomongnya itu emang bad word gitu. Waktu SMA aku puji Tuhan, aku ketemunya circle-nya, lingkungannya baik-baik, dan mereka pun mau mengevaluasi. Jadi nggak yang omonganmu kotor, aku nggak suka, nggak tiba-tiba hilang, enggak. Tapi tiba-tiba ngomong, aku ngomong tapi sorry ya, sebenarnya sorry bukan gimana nih, tapi ya santai gitu. Dia ngomong juga, aku jarang ya kayak di lingkungan kayak gini, bisa nggak sih dikurangin dikit omonganmu gitu, kotor. Aku soalnya jarang banget dengerin. Ya udah 2 semester kan ini aku di sini. Kemarin tuh waktu aku ngobrol-ngobrol motoran bareng, tiba-tiba nyeletuk, udah mendingan loh kamu, nggak kayak dulu. Nah berarti kan lingkungan itu mempengaruhi. Dan sekarang tiap aku dengerin orang ngomong gitu kayak langsung kayak bukan gitu. Dan sekarang apalagi di PMK ketemunya circle-nya anak Tuhan semua, puji Tuhan tuh. Jadi ya di list selama kita ada di lingkungan yang baik, pasti juga akan membawa dampak yang baik untuk kita semua. Tepuk tangan dulu. Oke, kita lanjut ya. Lalu kalian sebagai terang dan garam dunia, pasti ada hambatan dong, enggak yang jadi terang dan garam dunia enak-enak aja gitu. Pasti Pasti kan juga ada hambatan.
seperti yang dikatakan juga kan, Tuhan itu nggak ngasih jalan yang lurus, tapi Tuhan tuh bimbing kita, gimana kita tuh dikasih jalan, selalu dikasih perlindungan. Ya tahu jalan tuh nggak mulus-mulus, tapi Tuhan tuh selalu bimbing kita agar sampai pada tujuannya. Lalu batu sandungan sebagai garam dan terang dunia itu menurut Mbak Chan apa nih? Kalau dari ini pengalaman pribadi ya, Ya, mengingat cerita Ludia barusan, ya. aku itu kan sebenarnya lahir dan besar di Papua. Di Papua? Yes, di Papua. Asli Papua atau cuma Lahir besar aja. Lahir dan besar. Oh. Jadi orang tuaku itu bukan orang Papua, tapi memang mereka merantau kerja di sana dan tinggal di sana. Aku dan saudaraku lahir di sana, kami besar di sana sampai, kalau aku pribadi sampai SMA. Mungkin beberapa orang bisa mengetahui sedikit ya, atau beberapa orang mengetahui bahwa di daerah timur itu kita terbiasa ngomong kasar. Ngomong kasar ini bukan hanya kata-kata kotor saja, tapi cara kita menyampaikan juga termasuk kasar gitu. Tapi memang itu udah menjadi kebiasaan di sana. Dan itu sesuatu yang bisa dibilang aku selama berapa tahun ya? 17 tahun di sana. Itu sesuatu yang sulit karena teman-temanku itu ngomongnya kasar semua gitu. Aku masuk SMP di SMP negeri, di mana pada saat itu mungkin waktu aku SD kan masih swasta ya, jadi masih aman nih, masih aman ya, lingkungannya swasta masih aman. Teman-temanku juga mungkin karena masih SD juga kan. Ya. Memang ada yang berkata kasar, tapi masih tersaring gitu karena lingkunganku masih oke. Jadi bukan suara yang keras, tapi Memang pembawaan, Oh. itu pembawaan. Bukan masalah kasarnya, tapi lebih ke arah pembawaannya. Kita memang keras gitu kalau untuk orang Solo ya, atau Jawa sekitarnya. Terus aku masuk SMP, di SMP itu teman-temanku ngomongnya sangat-sangat kotor. Walaupun aku pernah mendengar kata-kata kasar, tapi di sini benar-benar yang kayak wow, ini dunia yang berbeda Wow, gitu, oh my mind blowing gitu. not my style. Memang awalnya aku tidak mengikuti itu, Yeah. tapi karena lingkungan membawa itu kan, lingkungan mempengaruhi kita kan. Bagaimana kalian bisa berpikir kayak gini? Tiap hari kalian dengerin kata-kata itu terus, muter-muter di telinga terus. Ya. Ya tiba-tiba pada saat marah keluar itu semuanya, kebawa terus sampai SMP kelas 9 ya. Iya. Oh. Itu ngomong kasar yang benar-benar kasar banget. Akhirnya pada saat masuk SMA kan corona kan, Ya. itu udah mulai bereda sedikit, tapi bertemu juga teman-teman yang ngomong kasar juga, ada beberapa itu aku kebawa juga. Tapi akhirnya aku sadar bahwa aku tidak begitu nyaman dengan ngomong dengan apa ya, ngomong tuh pakai kata-kata kasar tuh kadang akunya sendiri yang nggak nyaman gitu. Iya. Karena kadang teman-temanku, aku menyadari bahwa teman-temanku melakukan hal itu tuh karena kalau di sana itu kayak gaul gitu, kalau bisa ngomong kasar, bisa kayak pokoknya kayak kalau di sana sebutannya makian, itu kayak ih keren banget anaknya udah bisa ngomong kayak Kayak gitu. gaul, kayak yang keren gitu ya. Padahal Suatu itu- hal yang buruk malah Oh. dianggap menjadi hal yang baik. Benar, bad habitnya itu malah dianggap keren gitu. Akhirnya aku memutuskan yang kayaknya aku memang nggak cocok dengan hal tersebut, aku mengurangi. Tapi ya itu, batu sandungannya atau sesuatu yang membuat kesulitan adalah kadang teman-temanku nyeletuk kayak kok sok-sokan suci gitu gitu, kok ngomongnya sok-sokan kayak gitu. Itu sering terjadi loh, itu benar-benar terjadi karena memang kebiasaan ngomong kasar kan, terus tiba-tiba kita berusaha ngomong yang halus tuh kayak mereka bingung gitu. Apalagi pada saat aku kuliah di Solo, yang menurutku di Solo itu sangat-sangat Halus, lemah Benar-benar lembut. halus. Itu memang benar-benar aku penyesuaian banget. Pada saat aku misalkan video call sama teman-temanku yang dari Papua, itu mereka kaget kayak, wih, kok kamu udah beda cara ngomong gitu. Jadi kayak perbedaannya tuh jadi kerasa gitu. Itu sih yang menurutku menjadi sesuatu hal yang apa ya, menjadi sebenarnya bukan batu sandungan, tapi menjadi kayak perubahan yang baik. Tapi ya itu, karena kita berusaha untuk keluar dari lingkungan yang menurut kita kurang oke, Iya. dan juga kultur juga, itu yang mempengaruhi sih sebenarnya. Tapi terkadang kita tuh mikir nggak sih, kita tuh bukan yang suci-suci amat, tapi ya kita Iya. berpikir kayak kita berusaha untuk mengurangi, bukan berarti aku nggak mau berteman, aku nggak mau ngomong, aku dan lain-lain. Ya kita berusaha, namanya juga manusia kan, hanya bisa berusaha dan berdoa.
Jadi ya udah kan kita berusaha caranya gimana. Terkadang kita emang nyeletuk nyeplos ya itu karena kita manusia, nggak yang kita robot di setting endingnya kita nah kemarin kamu ngomong terus kan nggak mau ngomong, jadi wajar sih. Tapi kita kan namanya juga berusaha kan ya, nggak ada masalah. Kita mengurangi habit kita. Betul, mengurangi untuk menjadi yang lebih baik. Buat teman-teman juga ya, kalau misalnya yang masih ngomong kotor, stop ngomong kotor, kurangin dikit-dikit, kurangin cara ngomongnya tipis-tipis, ngomong kotornya gitu. Lalu untuk Mas Don ini gimana nih? Ya mungkin hampir serupa ya dengan apa yang disampaikan Mbak Cantika tadi. Itu memang benar ya, ketika kita masa kecil sudah dididik untuk nggak ngomong kotor, tertib, taat begitu ya. Sekiranya kita masuk di tengah lingkup yang tiba-tiba teman-temannya, ternyata teman-temannya los-losan. Waktu itu saya waktu SD begitu, saya SD-nya Kristen begitu, dididik secara rohani. Kelas gak pernah jam kos, sekalinya gak jujur juga dimarahin, uang hilang juga cari CCTV seperti itu. Pasti sampai ketemu. Iya sampai ketemu, jadi anak itu diajari untuk benar-benar jujur begitu. Tetapi ketika saya masuk SMP, saya bersekolah di SMP negeri, ternyata vibe-nya itu berbeda. Ketika ada jam kos begitu, teman-teman malah senang, malah gak boleh dipanggil gurunya, padahal saat itu saya mungkin dianggap siswa yang paling freak begitu, aneh. Kamu emang selama ini nggak pernah jam kos waktu SD begitu. Jadi jam kos itu jam kosong ya teman-teman. Nah, itu rasa-rasanya waktu itu saya dibully. Saya menjadi bahan pembicaraan tidak cuma satu angkatan, satu kelas, tapi ini satu sekolah. Waktu saya masuk di kelas 7 itu, saya waktu itu menjadi bahan pembicaraan kakak tingkat begitu. Oh ini anaknya ini pradulan, anaknya ini mulutnya ember. Di sini tuh pada nyebutnya cepu gitu ya. Iya, wong jam kosong aja gurunya dipanggil gitu. Itu akhirnya berdampak pada ketika saya mengikuti organisasi, membuat saya mungkin tidak diterima seperti itu. Itu berdampak. Saya berpikir apakah cara-cara saya untuk menjadi seorang yang benar di mata Tuhan ini salah, menjadi seorang garam dan terang ini salah. Nah ternyata yang saya sadari sekarang adalah, benarkah menjadi garam dan terang, atau jangan-jangan saya itu bukan menjadi terang tetapi saya menjadi api yang menghanguskan. Nah terkadang itu suatu hal yang berbeda. Contohnya kalau kita menyalakan lilin begitu, itu akan menerangi rumah ketika lampu mati begitu ya. Tetapi itu kan lilin, satu api kecil yang bisa menerangi, bukan suatu api besar. Nah itu mungkin saat itu cara-cara saya menggunakan cara-cara hal yang salah, dengan arogansi seakan-akan saya adalah orang yang paling alim, paling benar, sehingga itu tuh memicu emosi. Nah saya rasa itu juga hal yang kurang tepat. Jadinya menjadi garam dan terang dunia ya benar-benar kita tuh menjadi rasa bagi orang lain, memberikan rasa damai, memberikan rasa kebenaran, menerangi kegelapannya orang kan begitu, sehingga orang lain tuh menjadi oh iya ya dengan hadirnya si A ternyata hidup kita juga, oh ternyata dia juga baik kok, ternyata dia juga bisa memberitahu jalan yang baik kok gitu. Jadi ketika kita memberitahu orang itu juga jangan langsung kamu tuh salah loh, gini gitu ya. Itu kita tidak memberi terang, kita tidak memberikan lilin, tetapi kita memberikan api ya, sehingga api itu akhirnya menghanguskan ini tadi. Jadi meluap-luap gitu dua-duanya. Maka itu beberapa waktu yang lalu saya merenungkan ayat Alkitab begitu, yang mungkin nanti kita baca bersama-sama ya kak ya. Boleh. Itu di dalam Injil Matius saya baca, benarkah saya sudah menjadi garam yang menjadi rasa dan menjadi terang yang memberikan terang bagi orang lain, atau saya itu menjadi garam yang malah itu membuat orang lain itu malah menghambarkan, mengacaukan rasanya. Garam bisa ketika kita masak begitu ya, kasih garam, wah tambah asin, tambah gurih, enak. Tapi coba kasih garamnya kebanyakan, mesti kan kacau rasanya, gak enak. Nah apakah kita sudah memberikan garam yang pas? Sudahkah kita memberikan terang yang pas, ataukah kita terang kita itu malah jadi api yang besar ini tadi, sehingga malah mengubarkan api, membuat hangus, menyakiti hati orang.
seperti itu. Nah itu waktu itu saya merenung dan ternyata saya sadari, oh mungkin ada cara-cara saya yang salah, sehingga dalam kita menerapkan cinta kasih Tuhan, cinta kasih Kristus itu tidak harus dengan cara-cara yang oh perkataan nggak boleh kotor, kamu nggak boleh ngomong kasar gini. Tetapi bagaimana kita bisa meneladani perkataan yang kotor? Kalau ada temen yang kotor, jangan ngomong gitu, ini di tempat umum. Dengan cara-cara seperti itu dia kan tahu, oh berarti si Don ini memang omongannya baik kok, gini kayak gitu. Jadi orang kan lebih mudah menerima daripada kalau kita langsung ngejudge, kamu jangan seperti ini dong. Seperti itu. Kadang kita perlu menjadi contoh yang benar dulu baru kita bisa memberitahukan orang lain. Iya, kayak kamu aja kayak gitu, ngapain harus ngomongin aku, ngapain harus jangan orang kamu aja gitu. Oke, aku setuju banget sama yang diomongin Mas Don ini. Dan terkadang aku jadi kepikiran juga nih, terkadang kita kalau meneladani sifat Tuhan Yesus ini realita banget. Misal kalau kayak di swasta itu kan pendidikannya pasti keras dan disiplin itu pasti nomor 1, kejujuran itu pasti nomor 1. Sedangkan kalau di negeri itu juga ya tentunya tahu lah Kayaknya latar belakangnya berbeda-beda. ya punya tren yang berbeda. Kadang aku juga bingung, ini salah satu yang mendukung sebagai Indonesia emas atau cemas. Terkadang aku juga pengen mulai seperti ini, tapi pernah kayak gini endingnya dijauhin. Ya, karena waktu itu saya juga dibully. Saya benar-benar dijauhin begitu satu sekolah begitu. Saya sampai konsultasi ke guru agama. Kok saya malah diperdulikan? Tapi kata guru agama saya, ya kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu melakukan perintah Tuhan, ya kamu nggak perlu takut. Itu akhirnya memantapkan hati saya tetap melakukan yang benar, tapi saya mengevaluasi cara saya dalam melakukan kebenaran itu. Sudahkah cara saya benar untuk menegur orang lain? Tepuk tangan dulu. Sedikit menambahi dari cerita ini ya, sebenarnya kadang tuh pada saat kita melakukan sesuatu hal yang menurut kita benar, menurut kepercayaan kita harus melihat medannya. Dalam artian, misal kita mau menegur orang, kita harus tahu tipikal orangnya gimana dulu. Ya, aku setuju. Aku yang biasanya kayak gini, lihat orangnya gimana, deketin dulu pakai caranya dia, passionnya dia. Ya, karena kembali lagi, kita ini bukan orang benar yang benar-benar banget, tapi Yang kan kita salah. berusaha untuk menjadi orang yang benar. Jadi pada saat kita menghadapi orang-orang, sama halnya pada saat dengan kita sendiri pun belum tentu orang nyaman gitu sama kita dengan cara kita. Malah Jadi kayak udah tahu ya dia pasti ngomongin, dia tuh beda, kayak malah udah punya pikiran apa gitu. jadi sebagai pribadi itu kita harus bisa belajar untuk, kalau kataku ya, fleksibel. Dalam artian kita melihat orang, kalau kita memang mau menegur dia, kita harus tahu tipikalnya gimana. Apakah kita misalkan dia ngomong kotor nih depan umum, oh kita ngajak ke belakang ngobrol-ngobrol, kok kamu sering gini-gini ngomong kasar gini, ada ditegur dengan cara dia gitu. Karena kadang ada beberapa orang yang semakin dia ditegur depan umum, semakin dia membuat dia gitu. Ada cara-cara pendekatan dalam pendidikan nilai itu. Ya, karena kita juga sebagai orang Kristen kan diajarin untuk saling mengasihi. Ya, benar. Itu salah satu bentuk kasih, di mana kita berusaha untuk memahami orang lain. Karena apa yang orang lain tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari atau orang lain tunjukkan dalam sikapnya, etikanya, kadang itu karena kebiasaan atau hal-hal yang dia alami dari rumahnya atau sekitar lingkungannya. Jadi kita sebagai orang yang dipenuhi dengan kasih nih, kita harus berusaha untuk kayaknya bisa aja nih orang ini melakukan sesuatu seperti ini karena mungkin dia mengalami sesuatu yang buruk di hari-hari sebelumnya. Kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, kita nggak boleh judge orang seperti itu. Jadi kita sebagai orang bukan karena kita benar, tapi karena kita mengasihi dia, kita mau berusaha untuk mengingatkan dia agar dia tidak menjadi atau tidak berjalan ke jalan yang kurang baik. Kayak seperti cerita Doni tadi kan, akhirnya impactnya kan dibully kan. Itu pasti sering terjadi hal-hal kayak gitu, karena kadang kalau kita menjadi berbeda orang tidak suka. Tapi kembali lagi, akhirnya Doni ketemu sama guru agamanya, dikasih tahu segala macam. Di situ akhirnya
saya yakin Doni bisa belajar dalam artian bahwa kita ini semua berbeda, sifat kita belum tentu sama dan belum tentu kita nyaman dengan orang itu, tapi kita belajar untuk bisa mendengarkan, kita belajar untuk memahami kesulitannya dia, kita belajar untuk oh kalau kita mau berbicara sama orang ini kita harus seperti ini, kita harus seperti ini, karena kita jangan sampai kita menganggap bahwa pada saat kita menjadi terang dan garam itu oh kamu harus kayak gini, kamu harus gini, kan jatuhnya kayak memerintah ya, sedangkan kayak ngatur, Nah, padahal kayak bukan ngatur. sedangkan kita itu diajarin untuk mengasihi itu. Tidak Asik. jadi menjadi terang tapi malah Ah, ngobong ya. Nah itu, jadi kita bukan hanya kita harus menjadi contoh yang baik, tapi kita juga gimana caranya aku bisa memberitahukan kepada orang ini dengan cara yang baik, bukan memerintah dan tidak menyakiti dia dan orang-orang di sekitar kita. Sehingga terangnya itu benar-benar sampai. Jadi jangan sampai orang mikirnya di depan guru dia kayak gini, tapi Oh di iya. belakang enggak. Malah konsepnya kalau dia ngasih tahu di depan dosen, depan guru kayak caper biar aku kelihatan salah. Bener-bener setuju. Padahal ya bisa aja tujuannya baik tapi penyampaiannya yang kurang tepat, dan itu mungkin yang kita pelajari apa ya, itu yang kita lagi belajar pada saat kita bertemu dengan orang-orang baru, kita bertemu orang yang berbeda kultur segala macam. Yeah. Itu menurutku sangat-sangat menjadi sebuah pelajaran. Kalau aku bertemu orang ini aku ngomongnya harus kayak gini, aku bertemu orang yang kayak gini aku harus bersikap seperti ini, dan itu yang merubah mindsetku. Kalau kita berbuat baik tuh nggak harus orang lihat kalau kita berbuat Iya. baik gitu, dan itu akhirnya kita bisa menjadi terang, benar-benar terang buat orang. Iya, kayak lebih kayak ketulus emang aku ngelakuin ini buat kayak gini itu, dan nggak kayak mikir kayak kalau aku berbuat baik berarti harus ada imbalan baik. Terkadang kita juga nggak tahu ya imbalan baik itu dari mana. Nah, ini yang dapat diambil poinnya saat ini. Kita emang udah bener ngelakuin hal yang baik, tapi terkadang cara kita, penyampaian kita itu yang masih kurang. Jadi kayak kita mau berbuat kayak yang diomongin Mas Doni dan Mbak Cantika tadi. Nah, mungkin buat teman-teman yang merasa dalam keadaan seperti ini bisa dengerin podcastnya ini ya. Gimana sih cara-caranya? Coba dievaluasi. Apakah cara penyampaian teman-teman udah pas atau belum? Tapi aku setuju banget. Soalnya ini di perkuliahan juga ya. Aku juga fleksibel juga. Temenku emang kadang gak masuk, kadang ya kayak gitu. Tapi aku ya ngikutin caranya dia dulu nih. Aku ngomong baik-baik, main bareng lah, makan, nyantai gitu kan. Terus habis itu ngobrol kan. Bang, menurutku toh KDKP ya bang, ini bisa bahasa Jawa kan? Iya. Oh ya, buat teman-teman yang nggak bisa bahasa Jawa, aman, nanti tolong editor Ditranslatekan ya. ditranslatekan bahasa Indonesia ya, biar oke, sip. Nah, jadi itu aku ngomongnya baik-baik, kayak ya sebenarnya campuran sih biar bahasa aku biar enak. Kalau misalnya formal, permisi, selamat malam, aku minta tolong bisa nggak sih, kan kalau kayak gitu kayak formal, kayak Padahal kita temanan loh gitu. iya, intinya tuh kayak aku temen yang baik buat kamu. Nih ya, aku mau kasih suatu poin buat kalian. Temen yang baik itu bakal mengkritik kalian saat kalian timpang. Lucu. Aku ya temen Maka jangan sakit hati ya ketika kita Iya, dikasih masukan. bener. Ya temen ya SMA nih, dia tuh ngeritik. Lah sampai aku tanya, lah ngopo sih? Lah itu loh kasih tahu argumentasi. Jadi kita sebagai teman yang baik itu jangan takut mengkritik, bilang aja alasannya ini, sorry, say sorry. Teman yang baik tuh nggak mau buat temennya jatuh ke dalam dosa. Jadi sebagai teman yang baik ya kritik kayak gitu tuh nggak masalah. Balik lagi yang tadi ngomong baik-baik, bang, kayak gue salah deh, mending misalnya ini tugasnya terlambat ya. Kan ini kan yo mahasiswa kan yo bang, apa nih sih awal-awal mending dipus ojo nganti nilainya elek, ojo nganti terlambat tugas. Toh dia ya udah, kalau misalnya sama satu hal lagi nggak, kalau ini ibaratnya kayak konselor. Kalau konselor kan biasanya datang konselor mesti nge-follow up. Aku nge-follow up juga saat Zoom, aku call, aku telepon, aku chat, bang, tapi enggak yang hai, halo ini dosennya enggak jangan formal banget, dikira ini chat asdo sama mahasiswa. Enggak lah, tetap ngomongnya bang, info posting neng diki boleh dosennya, nanti diterasa dia boleh dosennya, lain-lain gitu. Terus
kalau misalnya ada tugas yang sulit itu harus deadline, harus kumpul ke room orang yang angel rak, kita bantu, kita harus terang dan garam dunia. Jadi nggak cuma nyuruh tapi ya kita harus jadi terang dan garam dunia, harus ada aksi. Terkadang yang satu omong doang, tapi kita sebagai umat Tuhan, umat Kristiani, kita juga selain penginjilan kita juga harus ada aksi dari kita gitu. Dan aku yang swasta tadi ya itu benar-benar ngerasa di aku juga sih. Waktu SD itu aku di swasta karena emang deket aja sih sebenarnya, bukan karena swasta atau negeri aku gak bukan karena minatnya. Jangan gitu lah bang. Jadi dari SD, SMP, SMA deket-deket. SD itu sekampung, SMP beda kampung, SMA 500 meter. Berarti ini sudah menerapkan sistem zonasi sebelum zonasi ada ya? Kurang lebih tempat seperti kami itu. nggak bisa zonasi. Waduh. Kalau di Papua tuh, kalau misalnya di Jawa ya 1 jam itu Klaten, Boyolali, tiba-tiba ada Solo udah ngelewatin beberapa itu. Lewatin Solo tuh ada Ceper, Delanggu, Gawo, Purwosari, Lawean, Jebres, Solo Balapan gitu. Kalau di Papua sejam tuh berapa rumah ya? Atau berapa sawah? Kak, sebenarnya kalau di Papua itu memang kecil tempatnya. Sebenarnya kalau dibilang besar, tapi besarnya itu masih hutan-hutan gitu. 1 jamnya itu satu bukit. bukan bukit, lebih ke arah hutannya itu masih berbahaya untuk dilewatin gitu. Bukan kotanya, bukan bagian kotanya. Tapi kalau untuk kotanya kalau mau dikelilingin ya kayak aman, benar-benar aman. Tapi ya bentar doang, kayak mungkin 30 menit udah bisa ngelilingin semuanya gitu. Karena memang kecil kotanya, jaraknya terbatas. Jayapura tuh kotanya atau Beda, tempat saya beda. Karena mungkin beberapa orang tidak mengetahuinya, tapi kalau di Papua itu kalau di sini ya, misal mau ke Semarang naik kereta, naik mobil, bisa kan ada jalan darat kan. Yeah. Kalau di Papua, even ke Jayapura harus naik pesawat. Karena tidak ada elit jalan ya? darat. Oh, karena nggak ada jalan darat. Ya, karena masih terbatas juga tentang hal-hal seperti itu, transportasi. Jadi di sana tidak ada kereta, teman-teman. Bus antar kota pun Ya, tidak ada. harapannya besok 2045 ada kereta di sana. Amin. Oke. Semoga kita doakan ya, semoga Papua menjadi lebih baik, jadi ada kereta, tumbuh lebih baik. Oke, kita lanjut topik. Kita lanjut topik aja ya. Oke. Lalu aku setuju sih, soalnya aku waktu SD ke SMP kayak Mas Doni juga. Waktu SD itu swasta, waktu di SMP itu aku fun fact juara 1 3 tahun di SMP. Karena kebanyakan di sekolah kan pada sekolah negeri juga. Aku ke swasta. Dan menurutku sedikit perbedaan juga sih. Di swasta tuh hafalan tuh kayak digembleng banget gak sih? Iya. Suruh hafalan planet-planet 1 sampai 7 atau sampai 8 itu 2 menit, 3 menit udah bisa. Sedangkan kalau balik ke SMP aku benar-benar yang malah kayak yang jadi yang beda. Tapi gini teman-teman, menurut saya Mbak Chan tapi merasakan di swasta ya tadi tuh. Ya, aku SD swasta, SMP negeri, SMA swasta lagi karena aku enggak ini cuman aja. Karena memang aku Kan perspektif merasakan, orang beda-beda. tapi jangan menyamakan apa negeri di sini dan negeri di Papua ya. Bukan menjelekkan apa tapi tetap ada perbedaan tiap daerah. Aku pribadi pada saat aku masuk SD itu SD-nya termasuk kalau hitungan internasional sepertinya ya kayaknya. Jadi memang benar-benar menurutku setelah aku melihat kembali ternyata itu sangat wow. Iya. Terus pada saat aku masuk SMP itu for the first time aku masuk negeri, aku baru tahu oh negeri seperti ini tau gitu. Pada saat itu memang kalau dibilang secara pendidikan aku merasakan bahwa ya itu kayak tiba-tiba ada jamu kosong, terus walaupun gurunya ada di ruangan tapi gurunya tidak pergi, hal-hal itu udah terjadi. Jadi aku kayak oh ya udah gitu. Pikir memang itu sudah hal yang biasa di negeri. Jadi memang pada saat aku SMA aku memutuskan untuk masuk SMA swasta, SMA Katolik. Tapi kalian paham gak sih yang kenapa kalian di negeri itu kalian jadi apa malahan? Di negeri itu jadi belajar.
bahasanya disitulah mungkin nggak tahu ya, disitulah mungkin Tuhan menaruh kita di situ malah untuk digembleng di sana kita tahu bahasanya kita hidup di dalam latar belakang yang berbeda-beda. Seandainya waktu itu saya ditempatkan di sekolah yang swasta terus itu, mindset saya akan terbentuk ya hidup itu ya seperti ini, yang tertib, yang begini. Ketika saya mungkin saat ini masuk ke universitas ya mungkin, atau nanti di perusahaan yang itu punya latar belakang yang berbeda-beda, mungkin dari agamanya, latar belakang ekonomi, sosialnya, nah itu mungkin kita akan kaget. Nah, mungkin beberapa orang enggak ya, tapi mungkin saya akan kaget. Yang makanya, biasanya lurus tiba gitu. Makanya mungkin saat itu kenapa kok tiba-tiba saya pengen punya cita-cita masuk negeri, saya pengen ke sekolah ini, itu pun mungkin juga karena berkat dan jalan Tuhan begitu. Sehingga kenapa Tuhan taruh di sana begitu? Oh, karena Tuhan ingin saya di sana belajar. Jadi ketika saat ini saya ingat, pokok dulu dibully kenapa ya? Oh, saat itulah berarti ini jadi pelajaran di masa sekarang. Oh, dulu saya pernah dibully karena ini. Berarti seharusnya besok itu harus bagaimana agar orang-orang itu mau menerima hal yang baik itu dengan cara yang bagaimana. Itu akhirnya menjadi suatu evaluasi terus-menerus bagi saya. Oh, ini loh cara Tuhan untuk mendidik saya. Aku setuju banget karena di situ dulu aku ingat banget sama seperti Dodi, SD itu sangat tertib. Masuk negeri aku sering banget ngobrol sama papaku, mamaku juga. Aku kayak, kok teman-temannya gini, kok pembelajarannya seperti ini, kok aku merasa secara akademik kok aku malah jadi turun gitu posisinya. Kayak pembelajarannya perasaan aku udah belajar itu dulu gitu kan. Tapi di sisi lain aku melihat bahwa di situ aku belajar banget kalau ternyata kehidupan nyata tuh kayak gitu Ya karena dunia nyata bakal nggak mungkin kita di perumahan di suatu kantor isinya Kristen semua gitu. Bahkan orang Kristen pun belum tentu yang seperti kita bayangkan ketika kita sekolah gitu. Iya. Tapi fun fact, aku swasta campur, nggak khusus Kristen. Tapi itu beda, swasta dan negeri itu kerasa banget. Soalnya yang internasional yang Mbak Chen ngomong tadi Aku nggak pernah sekolah khusus Kristen kecuali pada saat aku SMA, Katolik maksudnya. Dan di situ aku bukan kalau ke agama memang pasti ada perubahannya, tapi aku merasakan bahwa oh ternyata pada saat aku SD nih zonanya nyaman banget. Aku terlalu nyaman dengan fasilitasnya, dengan pendidikannya, segala macam tuh aku benar-benar dikasih gitu. Tapi pada saat aku masuk SMP, aku merasa kayak itu hal normal yang aku dapat di SD, harusnya itu aku dapat gitu di SMP SMA gitu. Tapi pada saat di SMP ternyata aku nggak dapat. Terus aku kayak mempertanyakan kayak gini sih, tapi ternyata aku jadi belajar, oh ya memang kehidupan nyata tuh kayak gini, nggak bisa selamanya yang aku dapat kenyamanan sebelumnya aku akan dapat di SMP itu pada saat itu kan posisinya. Jadi aku kayak belajar, oh ternyata kehidupan sehari-hari orang tuh kayak gini ya. Maksudnya jujur aku salah satunya adalah misalkan tentang ekonomi. Pada saat aku SD aku merasakan bahwa oh normalnya, karena aku ketemu itu kan sekolah perusahaan ya, jadi normalnya aku ketemu orang-orang tuh oh kayak gini toh. Pada saat aku masuk negeri, oh ternyata nggak kayak gitu. Ternyata banyak hal-hal yang aku tidak tahu ternyata jadi tidak terpikirkan ternyata belum ada di sekolah negeri gitu-gitu. Terus kayak misalkan kenakalan anak, memang waktu di SD pastinya ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi di SMP menurutku kenakalannya kayak di luar nalarku gitu. Misalkan kayak apa sih namanya yang kalau ke sekolah antar sekolah itu apa sih namanya? Tawuran. Dulu SD kan nggak pernah kelihatan kayak gitu kan. Kalau di SMP tuh real tawuran tuh kayak di lantai 2 nih berdiri, tawurannya di bawah, aku tinggal nontonin dari atas kayak gitu udah biasa banget. Kayak dulu SMP masih ngapain? Nah itu jadi aku kayak oh ternyata ada tuh yang kayak gini-gini. Tapi akhirnya aku jadi belajar oh tipikal orang kayak gini tuh kayak gitu. Dan nyatanya ya walaupun memang aku baru mempelajarinya setelah itu, tapi nyatanya kehidupanku di SMP benar-benar merubah banyak aku. Karena aku dulu pribadi yang sangat tertutup di SD, tiba-tiba masuk SMP. Karena SD itu kan bertemu masih orang yang sama terus ya. Kayak
dari TK tuh sama 6 terus tahun. teman-teman. Kan. iya juga Tiba-tiba masuk SMP yang benar-benar beda sendiri. Ya itu shocknya kita bersama ya. Iya. Dan asal kalian tahu, pada saat aku pindah ke SMP, satu-satunya yang dari sekolah SD ku cuma aku. Dari 400 atau dari berapa ratus orang itu cuma aku. Dan aku kaget banget gitu-gitu kayak wow, SMP kayak gini tuh. SMP negeri kayak gini tuh, kayak kelasnya sampai kalian tau kelasnya sampai berapa? Sampai M. loh Gak tahu sih Sampai C berarti ya. ini sampai M. Satu kelas 30 orang atau apa? M, aku kelas M dulu. 13. Dulu SMP ku 9 kelas toh. iya loh aku negeri juga Jadi 13 dan satu kelas 35 sampai 40 bisa dikalikan ya berapa Iya. itu. Jadi tuh aku kayak ngerasa berbeda sendiri. Aku juga ngerasa bingung nyari teman, bingung banget nyari teman di awal-awal. Tapi nyatanya akhirnya aku bisa belajar berbaur ke teman-teman tuh malah mulai SMP. Karena kalau dulu aku tuh selalu mikir kayak kalau aku nggak diajak temen aku nggak akan ngomong. Dan pada saat aku masuk SMP gitu, aku jadi kayak oh gini tuh caranya manusia berteman, gini tuh orang-orang ternyata kayak gini ya, mungkin lebih kayak memperhatikan sekitar lah dibandingkan dulu yang terlalu nyaman iya di SD tiba-tiba masuk SMP. nah ini nih Enggak nih kan. yang menurutku ya bahkan untuk besok teman-teman kalau misalnya udah punya buah hati dan lain-lain gitu ya menurutku ya gini nih menurutku loh ini opini saya POV saya terserah kalian bagaimana ya kayak gitu menurut saya tuh seperti ini dari kecil dari awal itu oke swasta itu kalau swasta itu pasti kan pendidikannya ya gitu ya nah terus habis itu bebas sih dari TK SD SMP atau SMA nya di negeri bebas. Kalau menurutku kecilnya itu kayak dididik. Kita punya pengalaman jadi rohaninya itu biar kuat dulu. Jadi kalau misalnya ini kita kan FK, pasti tahu kan kalau misalnya anak bertumbuh masa emas itu kalau seingatku dulu tuh sampai 12 tahun. Kalau salah nanti tolong ya, tolong dikoreksi ya sampai berapa masa emas anak pokoknya tuh belasan pokoknya mas masuk kuliah nih pokoknya gitu tuh jangan lah begitu pokoknya tuh masa-masa mas tuh waktu masih kecil apalagi kalau masih kecil kan bayangannya cepat daripada sekarang ya udah banyak pikiran nah jadi waktu kecil tuh dikasih pemikiran pemahaman kayak ilmunya tuh masih kuat jadi waktu di SMP di SMA waktu diculin gitu tuh itu tuh menjadi terang dan garam itu kalau misalnya gini mbak kalau misalnya kita di swasta terus ya belah gitu kita lampunya tuh ya semuanya bercahaya tapi kalau misalnya ditaruh ke dunia yang gelap ya kita bercahaya di dunia itu dan buat menerangi yang lainnya biar mereka tuh jadi terang jadi kalau kita di zona nyaman di terang terus lah ngapain kita menerangi di yang udah ada terang-terang gini udah ada lampunya kenapa harus dikasih lampu lagi kita carilah zona-zona yang gelap kita menjadi lampu di tengah-tengahnya yang gelap itu jadi besok ini pendapat saya loh sekali lagi pendapat saya jadi besok mungkin nggak apa-apa sih di negeri karena apa ya karena itu biar besok itu menjadi terang di tengah kegelapan dunia yang hambar seperti itu kalau kita ditaruh dikasih lampu lah udah bercahaya yang ngapain dikasih lampu kita kalau misalnya dikasih lampu gimana mbak tempat yang gelap kan ngapain di tempat yang bercahaya dikasih lampu kalau misalnya dikasih lampu ya kurang bermanfaat kita akan lebih bermanfaat kalau di tempat yang gelap untuk menyinari tempat itu yang masih gelap kalau menurut pendapat saya seperti itu kesimpulan podcast pada malam hari ini kita sebagai Kristiani melihat sifat Tuhan Yesus sebagai terang dan garam di dunia yang gelap dan hambar kita harus menyikapi bagaimana sifat Tuhan Yesus kita bukan hanya berbicara penginjilan tentang Tuhan Yesus itu bagaimana tapi kita juga harus ada aksi dimulai dari diri kita sendiri diri kamu nah selain itu selain ada aksi kita juga harus mencerminkan yang baik-baik itu ya bagaimana sifat Tuhan Yesus nah setelah itu gunakan cara bahasa kita fleksibel aja caranya dia si A begini cara B
cara si B seperti ini, fleksibel aja caranya bagaimana. Dan jangan takut menjadi terang dan garam di dunia. Terkadang kita menjadi beda, itu adalah cara atau jalan Tuhan sebagai kita menjadi terang untuk menerangi dunia yang gelap tersebut. Sekian podcast pada malam hari ini. Semoga podcast pada hari ini dapat menjadi berkat untuk kalian semua dan berkat bagi Mbak Chan, Mas Doni, dan untuk teman-teman yang menonton podcast ini. Sekian, terima kasih, shalom, dan jangan lupa podcast. Jangan lupa nonton podcast selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.